Kepala Bagian Perundang-undangan 1 Biro Hukum. Saya Iin Herawati, Kepala Bagian Anggaran dan PNBP, Biro Keuangan dan BMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramusunto, Kepala Subdirektorat Pengendalian Tanah, siap mewujudkan pemanfaatan tanah yang optimal. Saya Windra Parepi, Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Implementasi Model Akses Reforma Agraria. Saya Rosoni L. Tobing, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Saya Pangihutan Manurung, Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Pengelolaan. Saya Selamat Sutrisno, Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang. Saya Evan Rahmaini, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Aceh. Saya Erianto Gatot, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Saya Sukirman, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Lama lagi disalah-salah. Tapi ada gunanya juga yang ditambah keluar. Iya. Ulang ini. Kan harus direview dulu Pak. Second opinion ini. Pertanyaan saya besok kita makan di mana? Makan siangnya disiapin di sana. Sana lah. Yang dibekelin sama Mas Opik itu. Nasi kotak ke sini, nasi kotak. Kotak tapi yang nyediain di sana, yang beli di sana. Ulangnya dari sini. Oh dari sini. Dari sini yang beli. Dari Stasiun Jakarta Timur. Baik, terima kasih Coach. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iin Herawati. Saya Kepala Bagian Anggaran dan PNBP pada Biro Keuangan dan BUMN pada Sekretariat Jenderal di Kementerian. Kantor kami yang ada di Sisinga, Ibu, di sebelahnya Telkom. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rudi Susanto, jabatan Kepala Bagian Perundang-undangan 1 di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Perkenalkan, saya Pangihutan Manurung, saat ini bertugas selaku Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Pengelolaan pada Direktorat Pengatur Tanah Pemerintah, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Terima kasih. Dan Yuan Baru sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selamat Sutrisno, bertugas di paling barat Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Sabang, Aceh. Terima kasih. Kali ini Pak ini sebelumnya baru mutasi dari sekretariat ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Perkenalkan, nama saya Condro Prabowo. Saya bekerja di Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Saya merupakan bagian dari tim inovasi aplikasi Alba. DKI Jakarta yang dikenal sebagai kota metropolitan tidak menjamin seluruh masyarakatnya sadar akan kepemilikan dokumen kependudukan.
Padahal, dokumen tersebut merupakan syarat dasar untuk memperoleh pelayanan publik di DKI Jakarta, seperti layanan kesehatan, bantuan sosial, layanan pendidikan, dan sebagainya. Sebagai instansi pemberi layanan publik berupa administrasi pendudukan, Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta terus bergerak memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang makin cepat, mudah, dan efisien. Salah satunya adalah melalui pelayanan jemput bola. Namun, layanan ini memiliki kendala dalam hal data sasaran masyarakat yang belum lengkap dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Aplikasi laporan berbasis data ini, atau ALBA, merupakan suatu sarana untuk menunjang peningkatan cakupan dokumen kependudukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tingkat kelurahan. Aplikasi ini juga menampilkan dashboard agregat jumlah pelayanan yang terjadi selama waktu berjalan serta sebagai sarana monitoring terhadap data balikan dari SKPD-SKPD terkait. Tujuan pembangunan aplikasi ALBA ini adalah tersedianya aplikasi yang memudahkan kelurahan, kecamatan, suku dinas, dan dinas untuk mencapai sasaran cakupan dokumen adpinduk yang akan diperoleh. Terinformasinya data statistik yang telah dikerjakan oleh petugas kelurahan, petugas kecamatan, petugas suku dinas, dan petugas dinas untuk memudahkan dalam memonitoring kinerja secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai tingkat dinas. Kemudian, sebagai sarana untuk pemutahiran data penduduk yang telah meninggal serta data disabilitas. Dampak penggunaan aplikasi ALBA ini adalah meningkatnya kinerja wilayah dari sebelum menggunakan ALBA dibandingkan dengan setelah adanya aplikasi ini. Meningkatkan cakupan dokumen kependudukan. Mencapai target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau RPJMD. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait inovasi ALBA ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Halo warga Jakarta, khususnya warga negara asing yang tinggal dan berdomisili di DKI Jakarta. Sudah tahu belum aplikasi Silapor lagi? Yuk intip pembuatannya. Silapor lagi adalah suatu sistem yang dibuat untuk melayani layanan online bagi warga negara asing pemegang ITAS atau ITA. Pemohon dapat melihat progres dan status permohonan melalui menu monitoring dan transaksi. Menu login bagi pemohon yang sudah berhasil registrasi sponsor atau penjamin. Register menggunakan nomor identitas kependudukan sponsor atau penjamin warga negara Indonesia. Alur permohonan dokumen. Yang pertama, login data sponsor warga negara Indonesia. Permohonan dokumen, verifikasi permohonan, menunggu sampai status permohonan disetujui. Mudah kan proses registrasinya? Dan layanan Dukcapil DKI Jakarta gratis. Yuk warga DKI Jakarta, kita taat dalam administrasi kependudukan. Dukcapil DKI Jakarta, jawara, jagonya melayani warga. Dari izin data dari BPS terkait kepadatan penduduknya, mungkin kami masih berada di sekitar 20 padatannya sekitar di 2000. Kalau tadi Ibu pusing memikirkan bagaimana mengatur mereka tidur, kalau kami masih banyak tempat. Baik Bu, Dukcapil ini kan mengurus dari orang lahir Bu sampai orang itu meninggal, itu urusan Dukcapil Bu. Nah, yang dari pertanyaan kami terkait tadi kembali terkait inovasi, apakah dimungkinkan oleh Dinas Dukcapil DKI mempelopori yang namanya single identification number? Bisa juga identitas itu menjadi nomor HP. Jadi satu orang nanti ya mungkin hanya satu nomor HP. Bisa juga dengan single identification number itu bisa juga untuk nomor STNK. Nah ke depannya kita nggak tahu perkembangannya. Tapi seperti kami juga, kalau kami ada nomor surat ukur itu hanya dan di tempat itu hanya berlaku satu kali. Mungkin yang berbeda ada tempat. Mungkin DKI
punya nomor 01, kami juga punya 01, namun ada namanya PNIB yang punya kode-kode unik. Tapi kan kemudian pengembangan aplikasi yang sudah dibangun ini dari tiap-tiap unit tentunya kan ada proses membangun inovasi ini kan ada anggarannya. Nah, apakah yang sifatnya suatu-orang atau memang bisa dianggarkan di DIPA ya, untuk anggaran untuk kita membangun inovasi itu. Kemudian kami juga di kementerian ini sangat terbantu Bu Kabid Bapak dengan adanya kerjasama dengan Dirjen Dukcapil kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan PTSL kami, di mana dengan dibukanya akses untuk kerjasama kita bisa lebih cepat memvalidasi terhadap identitas kependudukan, sehingga subjek atau objek yang kita berikan terhadap sertifikat tanah masyarakat itu valid gitu orangnya. Nah, tetapi ini juga ada pembatasan ya. Nah, saya seperti itu. Jadi dari tujuan provinsi, tujuan Dukcapil, sasaran target, kita punya targetnya, dan itu memang targetnya turunkan dari atas dari RPJMN, dan itu sebenarnya Bu Santi kita udah ada target-target dari kementerian terutama untuk cakupan dan jangkauannya, dan alhamdulillah yang seperti Ibu katakan itu kalau di Jakarta kita sudah melewati target nasional sebenarnya untuk jagonya melayani warga. Jawa. Dengan penduduk 11,4 juta jiwa, Dukcapil Provinsi DKI Jakarta mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelayanan kependudukan. Di antaranya 17 layanan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang cepat dan murah. Melalui inovasi layanan yang diberikan, Dukcapil Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya di DKI Jakarta, untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Dukcapil memang juara. Kita tadi sudah berkunjung ke kantor Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, dan banyak sekali inovasi dan layanan yang nanti bisa kita adopt ke kementerian kita. Salah satu yang paling menarik adalah bagaimana layanan kependudukan ini bisa diselenggarakan di tempat tujuan, jadi tidak harus di daerah asal atau domisili si pemohon. Ada yang lain? Aplikasinya bagus, sederhana, simple, dan mudah dimengerti masyarakat. Akta kematian menjadi penting karena data kependudukan akan terus terupdate. Terima kasih. Akurasi informasi data kependudukan sangat diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan bidang pertanahan. Karena itu, data-data yang kita dapatkan dengan inovasi yang ada di Dukcapil DKI Jakarta ini sangat berguna bagi kita untuk diterapkan di satker kita masing-masing. Akuntabilitas kinerja yang diterapkan oleh Dukcapil DKI Jakarta sangat mumpuni. inovasi layanan oleh Dukcapil DKI Jakarta memberikan layanan kepada masyarakat dan memberdayakan diri untuk kependudukan yang valid dan lebih. Walaupun pelayanan secara digital sudah dilaksanakan, tetapi masih tetap melayani pelayanan secara manual yang masih dibutuhkan oleh masyarakat.